Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Resep Wina. Langsung aja ya teman-teman, di sini udah Wina siapin 230 gram daging sapi. Ini dagingnya nggak Wina cuci dulu ya teman-teman, jadi biarkan aja seperti ini, lalu kita potong. Ukurannya seperti kita membuat sate ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada nanas yang udah Wina parut. Ini sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Nanasnya nggak usah terlalu banyak, disesuaikan aja dengan jumlah dagingnya ya. Selanjutnya kita aduk rata ya teman-teman. Pastikan semua bagiannya tercampur. Selanjutnya kita marinasi sekitar 3-5 menit, lalu nanti kita bilas ya. Untuk bumbunya sangat simpel banget. Di sini ada 3 siung bawang merah. Lalu kita iris tipis ya teman-teman. Ini untuk menumis. Di sini nggak Wina tambahin bawang putih ya teman-teman, jadi cukup bawang merah aja. Untuk bumbu tambahannya ada 2 siung bawang merah, dipotong kasar aja ya teman-teman, nggak usah terlalu halus. Lalu di sini ada 3 buah cabai rawit, dipotong kasar aja. Dan juga ada cabai hijau, kalian bisa ganti dengan cabai rawit ya teman-teman. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Lalu ini bumbunya kita singkirin dulu ya. Dan ini dia teman-teman, daging yang sudah dimarinasi dengan nanas. Ini dagingnya terlihat teksturnya ya teman-teman. Rendamnya gak usah lama-lama ya, karena nanti bisa hancur dagingnya, cukup 3-5 menit aja. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng, lalu kita masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis. Masak sampai bawangnya layu dan harum. Kalau udah kayak gini, langsung ya kita masukkan dagingnya. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Selanjutnya masukkan garam, lada, dan penyedap. Lalu masukkan 3 sendok makan kecap manis. Dan kita aduk rata ya teman-teman, supaya bumbunya tercampur rata. Lalu ini nggak usah kita tambahin air ya teman-teman, karena dagingnya itu udah mengandung air. Lalu masaknya kita tutup ya. Sesekali kita buka, lalu kita aduk supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Dan teman-teman di sini kalau airnya udah menyusut seperti ini dagingnya udah empuk banget ya, udah mateng. Dan terakhir kita masukkan irisan cabai dan bawangnya. Kita aduk-aduk kurang dari 1 menit, lalu siap kita angkat dan sajikan ya. Ini sate gorengnya dijamin lembut banget dan enak banget teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, di sini udah Wina siapin cumi asin beratnya 100 gram, sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Dan di sini ada 1 ikat kangkung ya yang sudah dipetikin dan dicuci bersih juga. Langkah pertama, didihkan air lalu kita rebus cumi asinnya ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mengurangi bau dan mengurangi rasa asin ya. Setelah direbus selama 5 menit, lalu kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya simple banget, ada setengah buah tomat ukuran besar, cabai merah dan cabai rawit sesuai selera, bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung. Dan ini semua bumbunya kita iris-iris saja ya teman-teman. Untuk tambahannya ada daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas yang sudah digeprek. Teman-teman bisa sesuaikan ya tingkat kepedasannya, kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan cabenya. Panaskan minyak 3 sendok makan, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Lalu kita tumis sampai layu dan agak kecoklatan ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Masukkan daun salam, lengkuas yang sudah digeprek.
Lalu masukkan irisan cabenya. Lalu kita masak sampai semua bumbunya tanak dan matang ya, supaya rasanya tidak terasa langu. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Lalu kita masak sebentar sampai bumbunya larut dan aroma ladanya itu keluar ya. Masukkan air secukupnya, kurang lebih 150 sampai 200 ml. Lalu kita masukkan cumi asin yang sudah direbus. Aduk-aduk dan kita tunggu sekitar 2 menit ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai bumbunya meresap. Setelah 2 menit kita aduk sebentar. Lalu kita masukkan kangkungnya ya. Kita aduk rata sampai kangkungnya itu kempes ya teman-teman. Nah, setelah kangkungnya kempes seperti ini, lanjut kita masukkan irisan tomat. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita masak dengan api besar ya teman-teman, sekitar 2-3 menit. Kalau udah, lalu kita angkat dan sajikan ya. Tumis kangkungnya dijamin enak banget loh. Makasih teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, di sini udah Wina siapin bihun seberat 150 gram. Untuk jenisnya bisa kalian sesuaikan aja ya. Untuk bahan selanjutnya ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 1 buah wortel yang sudah dipotong panjang, dan sawi secukupnya. Pertama kita didihkan air, lalu kita masukkan bihunnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bihunnya aku nggak tahu jenisnya bihun jagung atau bihun apa ya. Yang jelas ini cepat banget lunaknya. Ini Wina rebus kurang lebih selama 3 menit. Nah, kalau udah lembut seperti ini lalu kita angkat dan tiriskan ya. Nah teman-teman, ini bihunnya Wina potong-potong dulu supaya tidak terlalu panjang. Kalau kalian mau tetap lurus boleh aja ya, sesuai selera. Panaskan minyak, lalu kita masukkan bawang putih yang sudah cincang. Masak bawang putihnya sampai agak kecoklatan ya teman-teman, hati-hati gosong. Kalau udah seperti ini, lalu kita masukkan 3 butir telur. Lalu kita orak-arik ya teman-teman. Pastikan orak-arik telurnya sampai kering ya. Nah, ini telurnya udah kering. Selanjutnya masukkan garam, lada bubuk, dan juga penyedap. Masukkan wortel. Masukkan saus tiram, ini sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Lalu kita aduk-aduk sekitar 2 menit sampai bumbunya itu tanak dan matang. Selanjutnya kita masukkan sawi hijau. Teman-teman kalau mau tambahkan bakso boleh aja ya, sesuai selera, tapi begini aja tuh udah enak banget. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan bihunnya. Masukkan kecap asin, ini dikira-kira aja ya teman-teman, takutnya keasinan. Kalian bisa dikoreksi rasa, bila kurang asin atau kurang gurih bisa ditambahkan. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Kita masak dengan api sedang aja ya, ini nggak Wina tambahin air, jadi kering aja seperti ini. Kalau udah selesai lalu kita matikan api kompor. Dan terakhir di sini Wina tambahkan minyak wijen untuk penambah rasa dan aroma. Kalau nggak ada bisa di skip. Lalu kita aduk rata ya teman-teman. Ini kompornya dalam keadaan sudah mati ya teman-teman. Bihun goreng tanpa kecapnya enak banget loh. Sekarang siap kita angkat dan sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.